Wataminuha, selesai dalam bab sujud ya. Kemudian rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 adalah julusun bainahuma. Kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun pendek. Dalam sholat itu semuanya merupakan rukun panjang kecuali dua, yaitu i'tidal, bangun dari rukuk, dan julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Terus kenapa dengan rukun pendek ini? Rukun pendek ini punya hukum tersendiri. Namanya rukun pendek tidak boleh dipanjangkan. Kalau orang itu tahu hukum sengaja memperpanjang atau memanjangkan rukun yang pendek, sholatnya akan otomatis batal. Nah, panjangnya seberapa? Kalau orang itu bangun daripada rukuk atau i'tidal, maka tidak boleh dipanjangkan lebih dari bacaan Al-Fatihah. Pernah lihat orang bangun dari rukuk, lamanya itu lebih dari bacaan Fatihah. Pernah lihat tidak? Kalau pernah lihat seperti itu dan ibu tahu hukum, bapak tahu hukum, wajib dikasih tahu. Kamu nggak boleh sholat yang kayak gitu. Karena i'tidal merupakan rukun pendek, tidak boleh dipanjangkan melebihi bacaan Fatihah. Ya, satu. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Orang yang duduk di antara dua sujud merupakan rukun pendek dan tidak boleh dipanjangkan melebihi daripada bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tahiyat akhir, tasyahud akhir. Nah, orang yang duduk di antara dua sujud ini tidak boleh memanjangkan melebihi dari bacaan tasyahud akhir. Kalau ada orang yang sholat seperti itu, bapak ibu tahu hukum, maka wajib diingatkan. Umpama ada imam yang melakukan hal-hal yang dilarang tadi, bapak ibu menjadi makmum, maka bapak ibu tidak boleh lagi mengikuti imam ini. Kalau bapak ibu tidak niat mufaraqah, yakni memisah dari jamaah sholat sendiri, maka sholatnya bapak ibu langsung batal. Kenapa? Karena imamnya telah melakukan pembatalan sholat. Kalau imamnya batal tidak? Enggak, karena imam enggak tahu hukum. Umpama imam enggak tahu hukum, enggak batal sholatnya. Kita yang tahu hukum menjadi batal. Sama halnya, imam sholat zuhur, sudah 4 rakaat, imamnya enggak tasyahud akhir, langsung berdiri lagi. Ya. Dan bapak ibu sebagai makmum sadar, oh ini kan rakaat kelima, harusnya ini berdiri, duduk tahiyat akhir dan salam, imam kok berdiri lagi, gitu. Maka bapak ibu ketika tahu hal tersebut kemudian ikut berdiri, sholat bapak ibu langsung batal. Kenapa? Karena tahu hukumnya tidak boleh. Wong sholat duhur 4 kok ditambah 1, berarti kan bapak ibu secara sengaja menambah rakaat lagi, maka batal sholatnya. Nah, imam batal nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena menurut imam, ya kan, dalam benaknya imam tuh, oh ini kan baru 3, makanya aku berdiri lagi, kan gitu. Nah, imamnya tidak batal. Kalau bapak ibu tahu, ya, sadar, terus kemudian ikut berdiri, ya batal. Tapi kalau sama-sama lupa bagaimana? Atau ragu, ini berapa sih, 4 atau 3 sih? Udahlah ikut imam ragu kan? Batal nggak sholatnya makmum itu? Tidak. Ya, sholatnya makmum tidak batal karena dia itu tidak sadar, tidak yakin berapa rakaat yang sudah dia laksanakan. Nah, duduk di antara dua sujud merupakan rukun yang pendek, maka tidak boleh dipanjangkan melebihi dari bacaan tasyahud
akhir. Walau fi naflin alal mu'tamadi, walaupun dalam sholat sunnah maka kita tetap diharuskan untuk melakukan duduk di antara dua sujud. Nah, ketika orang melakukan rukun sholat, kemarin sudah kita jelaskan, orang itu harus memiliki niatan untuk melakukannya. Makanya di sini dicontohkan, falau rofa'a, ada orang yang terbangun dari sujudnya, faza'an, kaget, ya, kaget kenapa? Min nahwi las'i aqrabin, kaget gara-gara disengat akrob. Gara-gara disengat apa? Kalajengking, ya kan? Sujud disengat kalajengking, langsung aduh. Nah, langsung dia itu bangun dari sujudnya. Dia bangun kenapa? Mau duduk di antara dua sujud atau gara-gara disengat? Gara-gara disengat. Maka setelah dia bangun daripada sujud, kemudian sekalian duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud tadi dihukumi tidak sah. Enggak sah. Kenapa? Karena dia bangun dari sujudnya bukan gara-gara mau melakukan duduk di antara dua sujud, tapi gara-gara disengat kalajengking. Ada sujud, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sujudnya kembali. Nah, wala yadurru idamatu wad'iyadaihi alal ardi ila sajdati tsaniyati ittifaqan, dan tidak apa-apa bagi orang yang sujud duduk di antara dua sujud si kedua tangannya, si telapaknya masih nempel di lantai. Ya, duduk di antara dua sujud. Begini ya. Si dua telapak tangan masih di sini gitu. Begini, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni. Dan ini tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada juga hukum makruh. Ya, tidak masalah. Artinya tidak menjadikan sholatnya batal. Muttafaq alaih, ya, disepakati dalam mazhab Syafi'i itu tidak apa-apa. Nanti ketika dia sujud yang kedua tinggal geser si telapak tangannya itu. Ya, tinggal geser. Wala yutawwiluhu wala tidalan, dan dia tidak boleh memanjangkan duduk di antara dua sujudnya, tidak boleh memanjangkan i'tidalnya. Nah, wa sunna fihi al-julus baina sajdataini wa fi tasyahhudi awal wa jalsah istirahah. Wa kadza fi tasyahhudin akhirin in ta'aqqabahu sujudu sahwin iftirasun. Ini penting. Ini penting. Duduk dalam sholat kesunahannya hanya dua. Yang pertama adalah duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Ya. Kesunahan duduk dalam sholat hanya dua. Yang pertama duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Selain daripada dua duduk ini, maka hukumnya tidak sunnah. Ingat ya, tidak sunnah. Bukan berarti nggak diperbolehkan. Tidak sunnah. Kalaupun kita duduk tahiyat dengan cara bersila, murabba, ya sah. Boleh, nggak masalah. Kita duduknya itu dengan i'tikaf, namanya i'tikaf. Kayak begini, sah, nggak apa-apa. Sah sholatnya, cuman tidak mendapatkan kesunahan. Nah, sunnahnya tadi adalah duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash itu apa? Duduk iftirash adalah in ta'aqqabahu sujudun iftirashun. Semua duduk yang tidak diakhiri dengan salam. Semua duduk dalam sholat yang setelah duduk itu tidak langsung salam. Ya, setelah duduk tidak langsung salam, maka sunnahnya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu terkenal dengan duduk tahiyat awal. Ya. Duduk iftirash, kaki yang sebelah mata kaki sebelah kiri itu dipakai untuk alas, sedangkan yang sebelah kanan ini diberdirikan. Ini namanya duduk
Iftirash. Hukumnya sunnah dilakukan di semua duduk yang setelah duduk tidak langsung salam. Contoh duduk tahiyat awal, ya tahiyat awal dalam sholat duhur itu sunnahnya iftirash atau tawarruk. Kenapa iftirash? Karena setelah dia duduk tidak salam tapi berdiri rakaat ketiga. Duduk di antara dua sujud sunnahnya iftirash atau tawarruk. Kenapa iftirash? Karena setelah dia duduk dia mau sujud lagi, tidak langsung salam. Kalau ada orang melakukan kesalahan dalam sholat, contoh dia itu sholat duhur tapi lupa tidak duduk tahiyat awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Kemudian dia itu pengen sujud sahwi. Dia sudah tahiyat akhir kan di rakaat keempat sholat duhur, dia itu duduknya tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir. Duduknya bagaimana? Iftirash atau tawarruk? Iftirash. Kenapa? Karena dia tidak langsung salam. Kan dia itu mau sujud sahwi toh. Setelah hamidum majid salam atau sujud sahwi? Berarti duduknya itu langsung salam atau tidak? Tidak. Maka sunnahnya adalah duduk iftirash. Paham? Pak Majid terlambat 1 rakaat sholat isya. Ya, saya di sini udah salam semuanya, tinggal Pak Majid sendirian. Nah, dia itu kan mau berdiri lagi nambah 1 rakaat. Nah, ketika imam dan makmum yang lain tahiyat akhir, Pak Majid duduknya tahiyat awal atau tahiyat akhir? Iftirash atau tawarruk? Iftirash. Kenapa? Karena Pak Majid nggak langsung salam. Setelah duduk dia mau berdiri lagi nambah 1 rakaat. Nah ini mudahnya kalau kita mempelajari kaidah. Nah setelah umpama yaitu mau duduk, setelah duduk kok langsung dia itu salam, maka sunnahnya duduk tawarruk. Bedanya apa? Kalau tawarruk ini yang sebelah kaki yang kiri itu dimasukkan ke bawah kaki kanan. Nah, ini duduk tawarruk. Dan ini tetap berdiri ya. Sunnahnya tetap berdiri. Jari-jarinya ini ditempelkan menghadap kiblat. Ya. Kayak begini ya. Kalau duduknya gini, gimana? Boleh enggak? Apakah harus tegak? Harus tegak atau boleh begini? Boleh, tidak masalah. Ya. Kalau saya malah nggak bisa gini, malah pegel gini aja. Ya. Ini hukumnya sunnah. Gimana kondisi badan? Oke, insya Allah bisa ini ya membedakan kapan kita sunnah duduk iftirash dan kapan kita sunnah duduk tawarruk. Kalaupun ada orang yang tahiyat akhir setelah itu langsung dia salam tapi duduknya iftirash, bagaimana? Enggak masalah, sah sholatnya, cuman tidak mendapatkan kesunahan. Pernah enggak Bapak Ibu melihat orang sholat duduknya malah itikaf? Duduknya begini, pernah lihat tidak? Pernah. Apakah kita harus omelin dia? Sholat kok kayak gitu, enggak jelas itu? Enggak, itu sholatnya sah. Ya. Bahkan umpama kita sehat, cuman kita lagi males gitu kan, sholat duduknya begini. At-tahiyatul mubarakatus, sah tidak? Sah. Tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Ini sehat, tidak kenapa-kenapa, capek aja gitu. Atau duduknya sambil begini, sila gitu kan, nggak masalah, ya. Tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Jadi masalah duduk di dalam sholat itu antara sunnah dan tidak sunnah. Kalaupun duduknya begini, at-tahiyyatu mubarakatuh, sah atau tidak sholatnya? Sah sholatnya.
tetapi ini ada hukum makruh. Khusus itikak yang seperti ini ya. Khusus duduk yang seperti ini terkena hukum makruh. Selainnya itu tidak masalah. Ya. Ini namanya itikak yang dimakruhkan. Jadi itikak itu ada dua macam. Ini itikak yang pertama hukumnya makruh. Itikak yang kedua seperti ini tidak terkena hukum makruh. Nah, itu tadi penjelasan duduk iftirash dan duduk tawarruk. Dan kesunahan ketika kita duduk iftirash ataupun tawarruk adalah meletakkan kedua telapak tangan kita. Untuk kanan telapak tangan yang kiri itu kita buka, tidak kita genggamkan tetapi kita buka. Wadi'an kaffaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi. Bihaitsu tasamadhuma ru'usal asabi'. Si kepala ujung jari itu umpama kita begini itu sejajar dengan lutut kita. Ini hukumnya sunnah ya. Sejajar dengan lutut kita. Ini hukumnya sunnah. Kalau kita duduknya itu tidak duduk tasyahud, maka kedua-duanya sama seperti ini semua. Kalaupun kita letakkan jauh daripada lutut tidak masalah ya. Tidak menjadikan sholat kita batal. Qailan sambil kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa yukarriru ighfirli salasan. Ada kesunahan ketika kita membaca Rabbighfirli diulang-ulang ighfirli sebanyak 3 kali. Rabbighfirli ighfirli warhamni wajburni. Hukumnya sunnah. Selama ini apakah mengulang-ulang ighfirli? Tidak. Ayo sekarang diulang-ulang. Nah, kan dulu udah pernah punya kertasnya. Ayo coba dihafalin. Nah, ketika kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni langsung tahu. Ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku gitu. Jadi sholatnya kita itu seakan-akan betul-betul kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah karena sholat adalah doa. Nah, wa yusannu jalsatu istirahah dan disunahkan berikutnya adalah duduk istirahat. Hukumnya sunnah. Duduk istirahat itu disunahkan ketika dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Ya, dari rakaat pertama kan sujud yang kedua. Kemudian kan berdiri. Nah, maka sunnahnya dulu istirahat dulu. Sekadar subhanallah. Hukumnya sunnah. Walaupun imam tidak melakukan duduk istirahat. Imamnya langsung setelah sujud langsung berdiri. Allahu Akbar. Maka makmum tetap disunnahkan melakukan duduk istirahat. Ketika imam membaca takbir itu kan sunnahnya takbir intikal ya. Sunnahnya itu kan dari mulai bangun sujud sampai berdiri tegak, dipanjangkan. Maka ketika imamnya duduk istirahat tetap ngomong, ya tetap mengucapkan nama diri Allahu Akbar. Ini hukumnya Ada banyak imam yang dia itu diam aja berdiri baru gini Allahu Akbar. Nah, maka ini nanti menjadikan semrawut ya. Dan ini sudah banyak terjadi. Imamnya di sini, makmum yang di sana nggak melihat, ya kan? Tiba-tiba Allahu Akbar, dia udah berdiri tegak, si imam masih mau berdiri. Nah, ini kan jadi semrawut. Maka muncullah kesunahan ketika takbir intikal itu dimulai dari dia mulai gerak sampai berhenti gerak. Maka bagi imam itu hendaknya belajar fikih terlebih dahulu. Disunnahkan duduk istirahat walaupun imamnya tidak melakukan duduk istirahat. Membaca apa kalau duduk istirahat?
Tidak membaca apa-apa. Ya. Tidak ada kesunahan membaca. Kan istirahat. Istirahat maka bacaannya pun diem, ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Wayusanu dan disunahkan apa i'timadun, bertumpu atau berpatok ala batni kafaihi, berpatok bertumpuknya itu di atas atau menggunakan dua telapak tangan fi qiyamin bin sujud wa qu'udin. Orang yang berdiri dari sujud sunnahnya bertumpu dengan dua telapak tangan. Tidak hanya satu saja, dua-duanya. Nah, hadisnya apa? Hadisnya annahu kana yaqumu ka qiyamil ajizi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun daripada sujudnya seakan-akan Rasul itu orang yang sudah sepuh banget. Ketika bangun bertumpu dengan dua telapak tangan, tidak hanya satu saja. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan.